Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United di pertandingan pembuka Premier League ditundukkan oleh Hull City, dan ini tentu saja bukan hal yang positif. Ini bukan hal yang diinginkan oleh fans. Bahkan seperti gue sebutkan di review, mungkin ini akan menjadi sebuah keraguan paling tidak bagaimana Manchester United ini akan melangkah di musim ini. Nah, seperti yang dibahas juga di channel ini, konferensi pers ya, ini akan gue bahas di video kali ini, langsung sumbernya dari manunited.com. Bagaimana Michael Carrick melihat kekalahan pertama dari Manchester United ini, di mana seperti gue singgung juga di review, gue juga memberikan semacam kayak bobot tanggung jawab ya kepada Michael Carrick terkait dengan kekalahan di pertandingan pertama ini. Kurangnya percikan, ini yang disebutkan oleh Michael Carrick. Ada beberapa bagian yang lumayan, jelas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertandingan hari ini memang tidak akan sempurna, tetapi saya pikir tertinggal dan memberi diri kami banyak pekerjaan yang harus dilakukan, membuat segalanya lebih sulit. Mungkin ini tipikal pertandingan tim promosi yang terjadi di kandang mereka. Anda tidak bisa memberi mereka banyak kesempatan, mereka harus mempertahankan keunggulan, dan setelah itu kami memiliki momen-momen. Kami memiliki peluang, kami hanya tidak memiliki percikan untuk kemudian memanfaatkan peluang tersebut atau menciptakan lebih banyak peluang. Kami sangat kecewa dengan hasil hari ini, tetapi itu tidak akan membuat kami patah semangat. Terkena atau menderita 2 gol saja sudah membuat frustrasi. Iya, tentu saja, dari bola mati. Kami cukup bagus dalam hal itu selama beberapa waktu sebelumnya, dan itu yang menentukan pertandingan hari ini. Tentu saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu salah satunya hari ini, jelas sekali. Tetapi secara umum kami cukup bagus. Sekali lagi, satu pertandingan tidak mengubah arah dari segalanya. Kami tahu itu, tetapi kami harus terus menyadari apa yang perlu kami tingkatkan. Ini hanya satu pertandingan. Ini pertandingan pertama musim ini, jadi cukup mengecewakan dan tentu saja menyakitkan. Tapi ini hanya satu pertandingan. Ini tidak mengubah seluruh arah yang akan dituju oleh tim dan juga klub sepak bola ini. Kami akan tetap tenang, tetap berada ya pada zona yang ingin kami ada, dan fokus pada pekan depan. Kami sama sekali tidak senang dengan hal ini. Kami tidak senang kami kalah dalam pertandingan ini. Jadi bukan berarti kami bisa melupakan semuanya dan semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa ada perbedaannya. Tetapi penilaiannya menjaga ketenangan dan memahami kemana kita ingin menuju dan bagaimana kita meningkatkan diri. Saya pikir itu penting untuk berpikir jernih. Tetapi itu tidak membuat segalanya lebih mudah dalam menghadapi kekecewaan dan rasa sakit yang kita semua rasakan ini. 100% kami akan melihat ke depan. Itulah maksud saya. Kita perlu memahami gambaran yang lebih besar. Itu tidak membuat hari ini lebih mudah, tetapi ketika Anda melepaskan diri dari itu dan apa yang ingin kita capai, di mana kita ingin berada, dari mana kita berasal, apa yang akan terjadi pekan ini, apa yang akan terjadi pekan-pekan berikutnya, dan persiapan menuju jeda internasional pertama, rangkaian pertandingan, babak selanjutnya, jadi seperti apa jadinya, menyelesaikan jendela transfer dengan baik, semua hal itu ikut berperan. Saat ini berdiri di sini melihat lapangan ini rasanya mengecewakan. Semua mata tertuju pada pertandingan ini hari ini. Jadi pemain lain manapun di klub lain manapun sampai dia menjadi milik kami, bukan hak saya untuk berkomentar tentang itu. Jadi ini terkait dengan Carlos Baleba yang dikaitkan memang sudah here we go ke Manchester United. Jika ada sesuatu yang perlu diumumkan tentang pemain manapun, saya yakin Anda akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Oke. Secara kesimpulan kalau gue lihat bahwa ini Michael Carrick mengerti bahwa kekalahan ini adalah memang hal yang menyakitkan bagi seluruh komponen Manchester United, bukan hanya fans ya, tapi juga staf kepelatihan, pemain, semuanya. Tapi dia juga menegaskan di sisi lain, dan ini penting, dan menurut gue ini bukan terkait dengan situasi ngeles atau seperti apa, bahwa ini adalah satu pertandingan, masih ada banyak pertandingan. Manchester United kalah menghadapi Hull City, bukan berarti Manchester United akan kalah juga menghadapi tim-tim dengan kualitas ataupun kapasitas di atas Hull City.
itu belum tentu terjadi menurut gua ya. Tapi jelas ada hal yang harus dilakukan dan itu sudah disebutkan oleh Michael Carrick, yaitu adalah mereka harus tahu apa yang mereka bisa lanjutkan, artinya titik-titik yang ataupun potensi-potensi faktor-faktor yang mereka bagus di pertandingan menghadapi Hull City. Karena menurut gua secara ringan amatiran ya, tidak adil kalau menilai semua komponen itu buruk ataupun jelek. Walaupun sedikit ada positifnya. Namun jelas ada banyak hal negatif yang harus diperbaiki di pertandingan menghadapi Hull City kalau Manchester United ingin memperbaiki keadaan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Set piece tadi dijelaskan oleh Michael Carrick menjadi hal penentu di pertandingan ya. Padahal sebelumnya atau mengacu ke musim lalu, Manchester United sangat kuat ketika menghadapi set piece dari tim lawan, tapi tidak dengan kemarin ketika menghadapi Hull City. Jadi ini merupakan salah satu hal besar yang harus diperbaiki oleh skuad Manchester United ke depannya. Jadi ya, Michael Carrick menegaskan bahwa ada banyak hal yang harus mereka persiapkan, harus mereka lalui, seperti kayak sebentar lagi akan ada jeda internasional pertama, akan seperti apa mereka mempersiapkannya, jendela transfer akan menuju selesai, bagaimana mereka bergerak di sana, ada pertandingan pekan depan yang harus mereka persiapkan juga, dan lain-lain di mana itu menjadi hal yang lebih penting daripada meratapi kekalahan. Itu yang gue lihat dari Michael Carrick, which is buat gue sepakat. Tapi tentu saja seperti yang dikatakan juga bahwa kekalahan ini tidak bisa dilupakan, dan gue tidak ingin mengajak melupakan ya. Dan tadi Michael Carrick pun juga menyebutkan bahwa ya ini bukan untuk melupakan, tapi ini harus bisa menjadi sebuah fundamen untuk bergerak ke pertandingan selanjutnya. Kalau melihat di musim pertama Michael Carrick di Manchester United ya, setelah menggantikan Darren Fletcher sebelumnya mecat Ruben Amorim, Manchester United langsung tancap gas ya menghadapi klub-klub besar di Premier League. Mereka bisa menang dengan dinamikanya masing-masing. Tapi itu tidak terjadi ketika menghadapi Hull City. Justru Manchester United yang lebih diunggulkan menghadapi tim promosi, mereka gagal ya menurut gue untuk menunjukkan level yang mereka miliki. Dan ini juga salah satunya yang harus diperbaiki ya. Bagaimana pemain itu justru tidak berkembang kapasitasnya di atas lapangan. Ini ada apa? Itu harus dicari penyebabnya. Tentu saja Michael Carrick tadi banyak juga menyebut terkait dengan hal-hal katakanlah perbaikan ya, hal-hal yang lebih general, lebih umum. Tapi menurut gue yang harus dilakukan oleh staf kepelatihan Manchester United, staf dari Michael Carrick, Steve Holland, Johnny Evans dan lain-lain adalah melihat detail-detail teknis apa yang harus mereka lakukan, harus mereka perbaiki. Kebobolan dari set piece misalnya, bagaimana penjagaan pemain. Gue tidak ingin membahas secara detail, sobat Fubolan bisa lihat highlights-nya ataupun yang menyaksikan pertandingannya. Ada banyak kekacauan di situasi tersebut, dan ini Premier League, di mana ada kesalahan sedikit itu bisa berakibat fatal. Lalu juga bagaimana Manchester United yang bermain monoton menurut gue dalam mengkreasi peluang. Jadi bukan hanya tidak memiliki percikan, tapi juga kreativitas menurut gue, serta ketajaman tentu saja di dalam kotak penalti Hull City, ataupun ketika berusaha untuk menciptakan momentum dan juga peluang. Dan ini yang harus diperbaiki oleh Michael Carrick. Setidaknya ada 2 hal detail itu, dan ada banyak hal detail lain yang mungkin tidak gue lihat, tapi staf kepelatihan Manchester United harus melihatnya dan harus segera memperbaiki di pertandingan selanjutnya. Gue pikir pertandingan selanjutnya ini menjadi pertandingan yang juga penting. Gue juga teringat ya bagaimana Manchester United di musim pertama dari Erik ten Hag. Bahwasanya Manchester United bahkan sempat kalah ya kan, menghadapi Brentford dengan skor telak, di pertandingan pembuka menghadapi Brighton kalah di kandang sendiri. Ada sebuah kekacauan. Tapi setelah itu bisa diperbaiki dengan cepat. Kita tahu bagaimana Manchester United akhirnya finish di mana ya di musim itu. Merupakan musim yang enak menurut gue. Artinya apa? Kalau staf kepelatihan bisa merubah keadaan, manajemen juga demikian, plus juga pemain, ya kita tetap bisa optimis sih menurut gue akan di mana Manchester United di akhir musim nanti. David De Gea di salah satu Twitternya, Twitter terbaru terkait dengan pertandingan Manchester United, menurut gue juga memberikan sebuah kalimat yang cukup bagus ya.
ini bukan tentang bagaimana memulai, tapi tentang bagaimana mengakhiri. Artinya mulai bisa saja dengan hasil yang tidak bagus ya, tapi bisa saja menurut gue, dan itu jauh lebih penting bagaimana Manchester United finish di akhir musim nanti. Kurang lebih seperti itu membahas konferensi pers dari Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.